Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, materi kita pada sore hari ini adalah metafisika ketuhanan mampu meningkatkan kemampuan mencintai nilai-nilai luhur Pancasila. Materinya sudah kelihatan kan? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, Indonesia bukan sekedar negara yang dibangun atas kesepakatan politik, tetapi juga di atas fondasi spiritual yang tercermin dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menjadi sumber moral sekaligus sumber metafisis bagi kehidupan berbangsa. Pancasila lahir dari kesadaran bahwa manusia Indonesia bukan hanya makhluk biologis dan sosial, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, globalisasi, dan budaya digital, bangsa Indonesia menghadapi tantangan berupa krisis moral, individualisme, radikalisme, materialisme, dan degradasi karakter. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam, yaitu pendekatan metafisika ketuhanan. Metafisika ketuhanan mengajak manusia melihat realitas bukan hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari dimensi spiritual yang melahirkan kesadaran akan makna hidup, tanggung jawab moral, dan cinta terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Sekarang kita akan melihat hakikat nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan nilai yang bersifat universal, nilai yang bersifat religius, nilai yang bersifat humanistik, nilai yang bersifat nasional, nilai yang bersifat moral, nilai yang bersifat spiritual. Kelima sila membentuk kesatuan, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kelima nilai luhur itu adalah yang pertama, kita lihat dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, artinya adalah menghormati Tuhan dan kebebasan beragama. Kemudian dari sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya adalah menghargai martabat manusia. Yang ketiga, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, yang berarti mencintai bangsa di atas kepentingan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna mengutamakan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya tugas kita adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa metafisika ketuhanan mampu menumbuhkan cinta terhadap Pancasila? Yang pertama jawabannya adalah menyadarkan asal-usul manusia. Metafisika mengajarkan bahwa manusia berasal dari Tuhan. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ungkapan tersebut sering diucapkan oleh umat Islam waktu ada mendengar berita meninggal dunia seseorang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermakna sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kesadaran ini membuat manusia yang pertama rendah hati, tidak sombong, menghormati sesama,
dan menghargai kehidupan. Nilai tersebut menjadi dasar sila pertama dan kedua. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran moral. Orang yang mengenal Tuhan tidak sekadar menaati hukum, tetapi, saya ulangi, menumbuhkan kesadaran moral. Orang yang mengenal Tuhan tidak sekadar menaati hukum karena takut hukuman. Ia berbuat baik karena sadar bahwa Tuhan Maha Melihat, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Mengetahui. Inilah fondasi moral Pancasila. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kepada sesama. Dalam metafisika, seluruh manusia berasal dari nenek moyang kita, yakni Adam dan Hawa. Artinya, tidak ada manusia kelas 1, tidak ada manusia kelas 2. Semua memiliki martabat. Nilai ini melahirkan toleransi, kasih sayang, gotong royong. Yang keempat, menghilangkan egoisme. Manusia modern sering terjebak pada materialisme, hedonisme, individualisme, narsisme. Metafisika ketuhanan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kedekatan kepada Tuhan, bukan sekadar kepemilikan materi. Kesadaran ini akhirnya akan mendorong sikap sederhana, rela berbagi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sejalan dengan semangat gotong royong di dalam Pancasila. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur terhadap bangsa. Bangsa dipandang sebagai amanah Tuhan. Mencintai Indonesia berarti menjaga persatuan, menjaga perdamaian, menjaga lingkungan, menjaga budaya. Akhirnya, maka manusia tersebut akan beranggapan patriotisme adalah bagian dari ibadah sosial. Akhirnya kita lihat sekarang tabulasinya adalah metafisika ketuhanan sebagai landasan 5 sila. Yang kita lihat pertama dalam tabel, ada pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Landasan metafisikanya, Tuhan sebagai wujud mutlak dan sumber segala nilai. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Landasan metafisikanya adalah manusia sebagai makhluk bermartabat dan khalifah di bumi. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Landasan metafisikanya, kesatuan bangsa sebagai amanah yang harus dijaga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Landasan metafisikanya, musyawarah sebagai wujud penghargaan terhadap akal dan martabat manusia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan metafisikanya adalah keadilan sebagai manifestasi sifat Tuhan yang Maha Adil. Sekarang bagaimana mengimplementasikannya di dalam kehidupan? Sebagai pribadi, maka manusia tersebut akan rajin beribadah, akan jujur, disiplin, dan bersyukur. Kalau di kampus, dia akan menghargai dosen, menghormati teman, tidak melakukan plagiarisme, aktif di dalam kegiatan sosial. Di dalam kehidupan masyarakat, dia akan rajin bergotong royong, dia akan toleransi, dia akan peduli lingkungan, dia akan tetap menolong sesama. Terhadap negara, dia taat hukum, dia anti terhadap korupsi, dia tetap menjaga persatuan, dia akan mengutamakan kepentingan bangsa. Akhirnya kita lihat kesimpulan. Metafisika ketuhanan memberikan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi penghayatan Pancasila.
kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber segala keberadaan dan nilai mendorong manusia untuk hidup secara bermoral, menghormati martabat sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan bijaksana, serta menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, kecintaan terhadap Pancasila tidak berhenti pada simbol dan hafalan, tetapi tumbuh menjadi komitmen batin yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Demikian materi kuliah pertama kita pada sore ini. Nanti 15.45 akan kita mulai lagi untuk sesi yang kedua. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Siapa yang bisa? Si Wina apa hadir nih? Bisa, Pak. Oke, si Wina hadir. Udah di print screen partisipannya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau udah, ya saya akhiri. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.